Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Kristina, mahasiswa PGSD PBG Prajabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan panduan observasi perkembangan siswa terkait dengan profiling peserta didik mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, terkait dengan perkembangan kognitif siswa, terdapat 5 poin di dalamnya pada saat kita observasi. Yang pertama, apakah peserta didik mampu mengklasifikasikan benda-benda konkret? Yang kedua, apakah peserta didik selalu siap ketika mengikuti proses pembelajaran? Kemudian yang ketiga, apakah peserta didik aktif dalam mengikuti pembelajaran? Kemudian yang keempat, apakah peserta didik mampu menyelesaikan tugas yang diberikan tanpa bantuan guru? Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana tanggapan peserta didik ketika diminta untuk berdiskusi atau kerja kelompok. Kedua, terkait dengan perkembangan sosial emosional, ini terdapat 5 poin di dalamnya yang perlu diamati. Yang pertama, apakah peserta didik mampu berinteraksi dengan keluarga, rekan sebaya, sekolah, dan lingkungannya. Yang kedua, apakah peserta didik mampu mengaitkan pengalaman yang diperoleh di sekolah dengan di rumah. Yang ketiga, apakah peserta didik mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang sudah terbentuk iklim pembelajarannya. Kemudian yang keempat, apakah peserta didik memiliki budaya yang mampu menghargai dan bagaimana ketika di sekolah. Kemudian yang kelima, apakah latar belakang orang tua peserta didik mempengaruhi perkembangan dan belajar. Berikutnya, di poin yang ketiga di panduan observasi terdapat perkembangan bahasa. Terdapat 4 poin dalam perkembangan bahasa. Yang pertama, fonologi, morfologi, sintak, dan semantik. Kemudian mengenai fonologi, apakah peserta didik dapat jelas melafalkan huruf? Kemudian morfologinya, apakah peserta didik dapat menyebutkan kata atau benda yang dilihat? Kemudian yang ketiga, sintak, apakah peserta didik mampu menggabungkan kata-kata untuk membentuk frasa dan kalimat yang padu. Kemudian di semantiknya, apakah peserta didik mampu mengetahui makna dari satu kata atau kalimat. Kemudian di poin yang keempat yaitu sosio konteks perkembangan, terdapat 2 poin di dalamnya yaitu orang tua dan teman sebaya. Untuk orang tua, bagaimana gaya pengasuh orang tua kepada peserta didik. Kemudian untuk teman sebaya, bagaimana lingkungan teman sebaya peserta didik. Selanjutnya di poin yang kelima terdapat perkembangan moral. Terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama, apa yang siswa lakukan ketika bertemu guru di jalan. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap siswa ketika melewati orang yang lebih tua. Kemudian yang nomor 3, apa yang siswa lakukan ketika teman membutuhkan pertolongan. Kemudian yang keempat, apa yang siswa lakukan ketika temanmu berbuat kesalahan. Kemudian yang kelima, apa yang kamu lakukan ketika mengetahui temanmu melakukan perundung. Di poin yang terakhir terdapat perkembangan fisik dan motorik. Terdapat 3 poin di dalamnya, di mana yang pertama yaitu motorik halus. Apakah siswa mampu menggunakan jari jemari tangan untuk melipat kertas, menggunting, dan membedakan permukaan benda. Kemudian yang kedua terkait dengan motorik kasar, apakah gerakan siswa sudah terkoordinasi serta seimbang. Kemudian yang ketiga, apakah siswa sudah mampu melakukan gerak melompat, berlari, menendang bola, dan menangkap bola. Sekian dan terima kasih.